Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dermawan dimanapun Anda berada. Saat ini kita berada di Desa Telarsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Kalau kita layangkan pandangan kita sebelah kiri, alangkah indah dan kayanya negeri ini. Kita lihat sawah yang menghijau, petani yang tentu dengan semangat bekerja. Nah, sahabat dermawan sekalian, sebentar lagi ACT akan meluncing program Gerakan Nasional Sedekah Lumbung Pangan. Apa hubungannya dengan petani? Nanti kita akan mencoba wawancara dengan salah satu petani yang ada di Desa Telarsari. Apakah keindahan dan kekayaan ini juga berimbas terhadap kehidupan petani Desa Telarsari khususnya ataupun petani umumnya di Indonesia? Sebentar lagi kita akan wawancara dengan salah satu petani. Assalamualaikum Pak Odang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Petani di Desa Telarsari Pak Odang ya? Ya. Umur berapa sekarang nih? 59. Oh, ini masih muda, masih kuat ini ya. Sekarang berapa hektar nih yang digarap nih? Cuma setengah hektar. Cuma setengah hektar gitu. Gimana nih cerita tentang petani ini? Kalau mau musim tanam gimana gitu? Ya, masalah modal. Iya, boleh. Modalnya cuman dia punya uang emok. Apa itu Bang Emok? Itu untuk wanita lah. Uang. Memang khusus mengajukan pinjaman untuk petani ya. Gimana caranya itu? Caranya itu angsurannya ini per minggu Pak Odang pinjam berapa? 3 juta. Terus angsurannya? Angsuran Bar? salah. Satu. Jadi dibayar 60.000 per minggu selama setahun. Kalau itu 12 bulan kali 4 minggu kali 90.000 sekitar 4,3 juta gitu. Berarti ada bunganya 1,3 juta ya setahun. Tapi dibayarnya ini per minggu nih. Nah, kira-kira itu memberatkan atau meringankan itu pinjaman? Kalau ada memberat itu kalau ada yang kasih minjam, memang harusnya ditunda dulu. Baru minjam langsung bayar per minggunya ya. Iya. Kira-kira untung nggak dengan cara pinjaman seperti itu, Pak? Nah, keberatan. Iya. Kalau gagal bagaimana? Ya cuma gagal yang mau tidak mau harus dibayar. Itu untuk tanam sayurnya utang lagi? Iya, utang lagi. Oh, gitu. Hari ini ada untungnya nggak dengan cara Bang Emok? Ya kalau petani sudah perlu mengecek masalah keuntungan. Dikarenakan jika umpamanya kan ada gagalnya, ada bagusnya, tapi nggak bisa ditentukan hasilnya gitu. Kalau udah panen baru dicek berapa kita hasilnya. Jadi menentukan ini habis bagusnya. Pokoknya dia pinjam ya, dia Punya aja. mau tidak mau pinjam. Dia mau pinjam untuk kedatangan ke bawah. Kira-kira ada harapan nggak ke depan itu, Pak? Ya ada. Kalau ada bantuan, teman juga pemerintah, masih nggak ada bunganya, lebih bagus. Yang tanpa bunga ya? Tanpa Gitu. bunga gitu. Dibayarnya per minggu atau setelah panen? Harapannya? Harapannya emang satu panen, udah panen lah gitu. Satu panen bayar gitu. Ya kita berdoa aja Pak ya. Terima kasih nih Pak Odang mengganggu waktunya. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dermawan sekalian, tadi kita sudah mendengarkan bincang-bincang kita dengan salah satu petani kecil di Desa Telarsari. Sahabat dermawan dengarkan sendiri, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, mereka harus meminjam kepada yang namanya Bang Enok, mungkin yang kita kenal dengan sistem rentenir ataupun dengan sistem riba. Tapi mereka harus melakukan peminjaman karena tidak ada lagi sumber-sumber modal yang bisa membuat mereka bisa bercocok tanam. Sementara rugi atau tidak rugi tadi ataupun untung atau tidak untung, mereka harus meminjam. Tanpa melihat risiko kegagalan panen, mereka harus meminjam. Dan itu dibayar per minggu. 90.000 per minggu. Kalau kita lihat Pak Odang tadi dia minjam 3 juta, kemudian dibayar 90.000 per minggu. Bagaimana beratnya? Seminggu setelah meminjam dan mereka membelikan pupuk, mereka harus mulai untuk menyicil gitu. Bagaimana sistem yang ada itu betul-betul mencekik para petani kecil, sementara kita lihat hasil dari tanaman mereka kita makan, beras-beras yang mereka panen kita makan. Tentu beras-beras ini bersinggungan dengan hal-hal yang sangat dibenci oleh Allah, yaitu sistem ribawi gitu. Apakah beras-beras tersebut berkah kita makan? Mungkin ini juga yang menyebabkan doa-doa kita di negeri yang kaya ini belum juga diterima atau masih tertolak oleh langit.
karena kita masih membiarkan para petani-petani kecil seperti Bapak Odang tadi terjerat belum merdeka dalam proses-proses ribawi yang menjerat mereka setiap harinya, setiap musim tanam, setiap tahunnya, tanpa kapan mereka bisa tahu untuk terbebas dari hal itu semua. Tentu dengan di sini salah satu yang bisa membebaskan mereka dari hal tersebut adalah bagaimana uluran tangan para dermawan untuk bisa menitipkan modal-modal yang berbasis wakaf pada mereka, sehingga mereka bisa melaksanakan tanam tanpa memikirkan bunga, tanpa memikirkan cicilan per minggu yang memberatkan mereka, sehingga mereka bisa fokus bertani. Kemudian pada musim panen baru mereka nanti akan memikirkan cicilannya. Tentu ini lebih bisa menjamin ringannya beban mereka, lebih meringankan beban mereka. Sedekah-sedekah para dermawan kita harapkan. Untuk itu mari bersama-sama aksi cepat tanggap, bersama-sama kita bebaskan para petani dari proses-proses yang belum memerdekakan mereka. 75 tahun Indonesia merdeka, tapi para petaninya sampai saat ini belum juga merdeka dari proses-proses rentenir yang menjerat mereka. Kami sekali lagi kita berharap para dermawan, mari kita suburkan sedekah untuk membantu saudara-saudara kita yang kita butuhkan hasil dari pertanian mereka, padi mereka kita butuhkan untuk makan kita sehari-hari. Tapi hari ini mereka masih terjerat oleh riba yang sangat dibenci oleh Allah. Sekali lagi mari para dermawan bersama-sama kita bebaskan negeri ini dari proses-proses rentenir, proses-proses ribawi yang dibenci Allah dengan membumikan sedekah, membumikan menjayakan sedekah di bumi yang kita cintai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau mau nanam nggak punya uang lagi, cuma pinjam ke Bank Emok sebanyak 3 juta. Bunganya, cicilannya per minggu 90.000, per tahun jumlah 4.300.000. Harapannya mah kalau ada pinjaman nggak tanpa bunga untuk bayar satu musim tanam di waktu panen. Umpamanya pinjam 3 juta, dikembalikan 3 juta lagi kalau ada, harusnya mah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dermawan dimanapun Anda berada, hari ini kembali kami berada di Desa Telarsari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Karawang, di mana kami akan kembali menemui Mang Odang, salah satu petani yang beberapa hari ini menghiasi media sosialnya ACT. Sahabat dermawan, di Saung itulah pertama kali kami bertemu dengan Mang Odang. Di sela-sela dia berteduh dari aktivitas menyiangi sawahnya. Dari diskusi itu kami mengetahui bahwa Mang Odang selama lebih dari 20 tahun dan 2 tahun belakang ini terlibat dari proses rentenir dan riba dalam setiap masa tanamnya. Kalau dalam 20 tahun terlibat rentenir, 2 tahun belakangan terlibat dalam peminjaman Bank Emok yang dinamakan oleh masyarakat di sini. Nah, hari ini kami turun untuk menyampaikan harapan dari Mang Odang sendiri. Kami telah meluncing program wakaf modal usaha mikro untuk petani kecil maupun UMKM. Nah, hari ini kita akan ke desa ini untuk membebaskan Mang Odang dari hutangnya ke Bank Emok. Nah, untuk itu kita akan mengunjungi beberapa orang nanti. Kita akan minta bantuan dari ketua kelompok tani untuk bisa memfasilitasi sehingga Mang Odang nanti bisa terbebas dari hutang dengan Bank Emok. Nah, memang petani kecil sangat sangat miris sekali. Bahkan Mang Odang sendiri dan istrinya tidak punya catatan terhadap utang-utang mereka. Nah, dengan bantu nanti oleh ketua kelompok tani, mudah-mudahan kita nanti bisa membebaskan pada hari ini Mang Odang dari hutangnya terhadap Bank Emok ini. Nah, untuk itu mari kita ikuti perjalanan kami hari ini di Desa Telarsari. Sahabat dermawan sekalian, Mang Odang tergabung dalam kelompok tani Warujaya Desa Telarsari. Untuk itu, bagaimana langkah-langkah kita bisa membantu Mang Odang terbebas dari riba? Kita akan bincang-bincang dengan ketua kelompok Warujaya Desa Telarsari, yaitu Kang Didin. Assalamualaikum Kang Didin. Waalaikumsalam. Nah, Kang Didin, kita ketahui cerita kita yang lalu kan memang Mang Odang ini terlibat dalam praktek Bank Emok. Bank Emok ya. Nah, kira-kira apa langkah-langkah kita untuk bisa membantu Mang Didin lepas dari jerat
Bang Emok ini, kemana kita harus temui dulu langkah-langkahnya gitu? Ya langkah-langkahnya pertama ya kita harus menemui dulu yang peminjamnya, istilah buinnya. Nanti kita udah itu tinggal ketemu kelompok atau istilah kelompok Bang Emok kan ada. Iya. Istilah ada yang pengambilnya. Jadi gimana caranya? Apakah bisa ditutup apa enggak? Katanya sih bisa ditutup, dilunasin. Jadi supaya buin itu enggak lagi ke depannya itu terjerat lagi masalah Bang Emok. Kalau ada istilah donatur atau orang dermawan yang mau ngebantunya. Iya, sahabat dermawan, kita dengar tadi ternyata kan memang tidak semudah seperti itu. Karena ternyata Bang Emok ini membuat sebuah sistem, mereka harus meminjam berkelompok. Jadi ada tanggung rentern dalam menanggung beban riba yang ada di kelompok. Nah ini bagaimana kita rasakan. Apakah kita perlu nanti menemui Mang Odang dulu dan keluarganya untuk membangun komitmen bersama? Bagaimana Kang Didi? Ya perlu sih Pak. Sebab kalau itu kan dia yang bersangkutannya. Jadi kan masalah itu kan tahu lah istilah masalah pinjamnya berapa. Jadi yang harus ditutupnya berapa kan tahu dia. Ya syukur-syukur kalau bisa ditutup otomatis kan menjadi kata orang Sunda mah jadi hampang lah itu adalah istilah kedepannya gitu, Lapang ya gitu ya. lapang ya, jadi nggak ada beban. Baik, berarti kita ke keluarganya Mang Odang dulu, bertemu Mang Odang dengan istrinya. Selain kita juga ingin berniat untuk melunasi jerat Mang Odang dari jerat riba, tentu kita berharap juga komitmen dari keluarga Mang Odang nih ke depannya bagaimana gitu. Mungkin nanti Kang Didin bisa menemani saya ke rumahnya Mang Odang. Ya siap. Ya. Baik, sahabat dermawan, kita sekarang akan menuju ke tempatnya rumah Mang Odang. Nanti bersama-sama dengan ditemani oleh ketua kelompok tani Kang Didin. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya, Mang Odang dan Bibi. Kita waktu itu ketemu di tengah sawah ya, bicara-bicara di bawah saung. Dan ternyata Mang Odang menyatakan keluhannya nih Kang Didin, bahwa Mang Odang ternyata terlibat Bang Emok dan sangat memberatkan. Dan alhamdulillah dengan berkat rahmat Allah juga Mang Odang dan Mang Didin akhirnya datang ke Jakarta ya, menghadiri launching program WMUM, Wakaf Modal Usaha Mikro Aksi Cepat Tambat dari Global Wakaf. Nah, hari ini kami datang untuk memenuhi harapan nih Mang Odang nih. Kita bisa bismillah hari ini untuk melunasi hutang Mang Odang ke Bang Emok, itu kami sampaikan gitu. Nah, tentu kami harapkan setelah ini Mang Odang dan Bibi tidak lagi terlibat Bang Emok, karena nanti kita juga dalam program Wakaf Modal Usaha Mikro ini akan meluncurkan program pembiayaan tanpa riba. Artinya ketika nanti Mang Odang meminjam 3 juta, ya dalam waktu 1 tahun atau berapa yang ditentukan itu tetap membayar 3 juta. Nah ini gimana nih Mang Odang dan Bibi? Alhamdulillah. hatur nuhun. Ya, Itu yang diharapkan gitu ya. Memang itu yang diharapkan untuk diri keluarga Mang Odang. nah gini Mang Odang nih, Kang Didin nanti kan prosesnya nanti Kang Didin bantu ya, karena kan kita dapat informasi bahwa hari ini orang yang Bang Emok tuh pulang ke kampungnya ke Cianjur. Jadi memang orang luar yang orang luar. Nanti mau dibantu sehingga Mang Odang nanti selain bisa bebas dari Bang Emok itu juga nanti bisa mempunyai modal usaha lah yang halal, yang dari Allah. Karena apa? Kita lihat bahwa tidak hanya yang meminjam, tapi yang meminjamkan, tapi yang dipinjamkan juga dimarahi oleh Allah, Mang gitu. Karena kan sistem riba ini sangat dibenci oleh haram hukumnya gitu. Mungkin Kang Didin bisa memberi arahan ke Mang Odang bagaimana nih langkah-langkahnya setelah ini gitu. Jadi untuk ke depannya Bin sama Mang Odang itu tidak boleh pinjam lagi Bang Emok. Silakan sekarang udah dikasih bantuan sama WMUM. Bibi nih, kadang kan Bang Emok yang Bibi yang sering dipanggil kan, bukannya Mang Odang. Gimana nih? Dikumpulin gitu. Hari uang susah. Ini berapa apa lagi nih? Berapa acuran lagi nih? 3
36 langsung lagi ya. Jadi sebanyak ya. Ya insya Allah nih dengan program wakaf modal usaha mikro ini kita lunasi, kita dibantu nanti oleh ketua kelompok, dan kita sama-sama ya berdoa ya, mudah-mudahan tidak hanya Mang Odang tapi juga petani-petani yang ada di Indonesia bisa terlepas dari riba ini. Karena apa? Itulah yang menyebabkan sampai sekarang kita di Indonesia ini kita makan dari petani, tapi petaninya masih terjerat di kemiskinan karena praktek-praktek riba ini. Demikian saja, nanti Mang Didin tolong dipantau Mang Odangnya untuk melunasi. Hari Kamis janjinya ya. Kamis janjinya dengan Bang Enok karena dia mau pulang, Bang Emok ya, mau pulang kampung. Kita harapkan nanti dibantu administrasinya, dan kami minta laporan perkembangannya, nanti kita komunikasi ya mengenai dia. Kalian petani-petani dengan kehidupan seperti Mang Odang inilah yang biasanya menjadi korban rentenir, ataupun di desa Telarsari ini sering dinamakan Bang Emok. Karena memang ketika mereka memulai usaha, mereka tidak mempunyai modal. Ketika mereka mau mulai bercocok tanam, mereka mau tidak mau harus meminjam kepada yang namanya Bang Emok, karena memang itulah yang siap sedia 24 jam untuk bisa mereka akses. Berat memang, tapi itulah kondisi petani kecil di Indonesia. Mang Odang dengan utang 3 juta harus mencicil di minggu pertama 90.000 selama 1 tahun. Artinya Mang Odang dikenakan riba sebanyak 44%. Hari ini kami Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap sudah menyalurkan wakaf modal usaha mikro kepada Mang Odang. Alhamdulillah, tentu sesuai dengan harapan Mang Odang selama ini, bagaimana bisa terlepas dari jeratan Bang Emok ataupun rentenir. Tentu banyak lagi Mang Odang lain di belahan bumi Nusantara ini. Tidak bisa kami bekerja sendiri tanpa uluran dermawan. Mari kita suburkan sedekah, mari kita suburkan wakaf, mari kita suburkan zakat, agar petani-petani kecil Indonesia yang merupakan pahlawan pangan yang selama ini berasnya kita makan, berasnya kita nikmati, bisa terlepas dari kemiskinan yang membelenggu mereka. Di 75 tahun Indonesia mereka, petani Indonesia belum merdeka. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan WMUM saya terlepas dari Bang Emok dan punya modal untuk usaha tani.